Oke. Nah, Ibu akan share screen materi kita ini yaitu tentang menguasai konsep dasar, terus konsep dasar, sifat dan struktur fisika, di mana nanti kita akan belajar tentang besaran satuan, pengukuran, dan ketidakpastian. Oke, gitu ya. Ibu next dulu. Nah, sekarang ini ada pertanyaan pembuka. Pertanyaannya, ada berapa sentimeter dalam ada berapa sentimeter pangkat 3 dalam 1 meter pangkat 3? Ayo. Siapa nih yang mau jawab? Silakan disebutkan, langsung ngomong aja. Berapa? Ada berapa sentimeter pangkat 3 dalam 1 meter pangkat 3? Oh, masih ngitung ya? Ya, Bu. Ya, siapa nih? Meiko ya, Meiko. Coba Meiko. Masih hitung, Bu. Oh, masih ngitung. Saya Azmi ya. Silakan Azmi. 100. Berapa? 100. 100 meter pangkat 3. Oke, ada yang ingin berpendapat lain? Siapa? Di sini ada Agatha, ada Wafirullah, ada Illuminata, ada Syarifah Bella, Fitri, Nabila, Mia, Ocha, Syarifah Dwi, Windy, Rista, Christina, Mary. Oh, rame ya kalian ya. Salam kenal ya semuanya. Bu Anail ada di sini. Nah, Anail enggak disebut namanya, Bu. Mana nih? Ibu belum sebutkan semua nih. Ini Bu nih. Saya Bu. Anail nggak diam dong. Oh, ada ya? Mana Anail? Saya Bu yang paling cantik di kelas B. Yang lain senyum-senyum tapi itu ya. Nggak tahu senyumnya apa artinya. Oke, balik ke sini. Nah, ada berapa sentimeter pangkat 3 dalam 1 meter pangkat 3? Tadi siapa yang jawab ya? Meiko ya? Meiko jawabnya 100. Meiko bukan sih? Siapa sih tadi? Oh, Asmi ya. Ya. Nah, ini yang satu room, maksudnya satu ruangan bersamaan pakai 2 gadget, ada nggak? Siapa nih? Misalnya kalian deket-deketan, tapi pas pakai zoom-nya masing-masing. Siapa? Ada nggak? Ada, Bu. Nah, siapa tuh? Nah, yang itu, yang berdua, pakai gadgetnya satu aja, nggak masalah. Karena kalau pakai 2 gadget, maka nanti suaranya akan noise dia. Oh, nggak masalah Kak, Bu? Nggak masalah lah, kenapa pula jadi masalah? Oke, Bu. Siapa nih? Yang penting nanti isi absen di ini ya, di classroom. Absennya diisi ya. Nah, jadi yang salah satunya keluar aja, nanti gantian minggu berikutnya pakai gadget siapa gitu, biar hemat. Bu, saya yang keluar ya, Bu. Sama mereka. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ada berapa sentimeter dalam 1 meter pangkat 3? 100. Ada pendapat lain nggak? 1000. 1000. Oke, ada pendapat lain? Wise. Udah enggak? Halo? Nih, ini nih. Agatha mana nih? Yang berdua, nah nih Illuminata nih berdua ya.
Nah, gitu. Mau di ini nggak, di spotlight nggak? Biar teman-temannya nih. Dah, kita lanjut ya. Manakah dia? Sebentar, hilang. Ini. Oke, ini. Ada berapa sentimeter pangkat 3 dalam 1 meter pangkat 3? 100. Yang lain ada nggak? Ini nggak mesti 1000, benar. Bu. 1000, oke. 1000. Yang lain lagi? 100, Bu, 100. 100, 1000, 1000. Bu. Oke, ada lagi yang lain? 1000. Ada yang nggak setuju sama 100 dan 1000? Bu, saya. 1000, Bu, 1000. Oke, 1000 sama 100 ya, fix ya. Mana yang benar, 1000 atau 100? Nah, nggak usah kita jawab sekarang nanti. 1000, Bu. Ya. 1000, Bu. 1000. Oke, tahan dulu. Nanti baru kalian pikirkan benar atau salah gitu ya. Oke, selanjutnya ini. Masih ada nih, siapa sih? Wafi kali itu, Bu. Wafi sama siapa nih? Bu, Wafi, Bu. Suara Wafi. Mikrofon Wafi. Wafi sama siapa di situ? Halo? Wafi sama siapa di situ, Wafi? Sama yang beb, Bu. Nah, jujur nih kayaknya. Sama cewek kah? Sama yang Sama siapa? Kayak gimana nih? Gabung ya, Wafi. Gabung aja, enggak masalah kok, boleh kok. Itu ribut soalnya, sakit telinga. Gabung, Jafi. Tahu kok kamu sama siapa. kayak kami berdua dong. Kayak kami berdua nih ya. Gabung ya kalian dua tuh. Enggak usah malu-malu. Gabung, Jafi, gabung. Satu rumah lah, gabung lah tuh. Trifania juga gabung. Udah nih Wafinya, udah nih. Udah Wafi? Dah, Bu. Oke, lanjut ya. Nih, tadi kan pertanyaannya itu ya, sekarang ini. Nah, sekarang dicermati benar-benar. Andaikan kalian ingin mengukur secara aktual jari-jari bumi, setidaknya secara kasar, jadi artinya ingin mengukur beneran gitu, jari-jari bumi. Respon manakah di bawah ini yang ya, ini Mas, ini salah tulis, yang mendeskripsikan pendekatan terbaik. Jadi ada 5 pilihan. Jadi itu kita ingin mengukur berapa jari-jari bumi gitu. Gimana caranya? Yang pertama itu gunakan pita atau meteran pengukur yang sangat panjang. Nah, yang kedua dari deskripsi ini, jadi kalau mengukur jari-jari bumi itu ternyata hal ini hanya dimungkinkan dengan cara terbang cukup tinggi untuk melihat kelengkungan aktual bumi. Atau gunakan pita meteran pengukur yang standar, kemudian tangga pemanjat dan danau datar yang besar. Terus, ataukah gunakan laser dan cermin di bulan atau di satelit. Yang terakhir itu menyerah saja, tidak mungkin menggunakan cara-cara yang biasa. Menurut kalian kalau kita mau mengukur jari-jari bumi, respon mana yang paling tepat atau paling dekat? Coba dipikirkan dulu. B. B. Yang D. B. C, D. Terus? B, Bu. B. Hal ini hanya dimungkinkan dengan cara terbang cukup tinggi, oke ya. Terus C, gunakan pita meteran pengukur standar tangga pemanjat atau datar yang besar. Berarti tidak ada yang pilih E ya. Berarti kalian berpendapat masih mungkin mengukur jari-jari bumi. Ya, dengan cara-cara hal ini. Oke, itu pendapatnya. Tidak perlu dijawab ini benar atau salah. Kalian ingat-ingat saja nanti sejalan dengan materi yang disampaikan, baik hari ini dan seterusnya. Nah, nanti kalian akan bisa menemukan jawabannya benar atau salah, gitu ya.
Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini kalian walaupun prodi biologi tapi belajar fisika. Kira-kira fisika itu ilmu yang bagaimana atau apa sih fisika itu? Nah, mau tanya dulu nih. Kalau biologi mungkin kalian tahu ya biologi itu apa. Kalau fisika apa? Bu, saya Bu. Saya Azmi lagi. Asmi, silakan Asmi. Setelah itu Syarifah Dwi. Fisika sains atau ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Yang materi, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, gerak, dan perilakunya dalam ruang lingkup waktu. Oke. Selanjutnya Syarifah Dwi. Tadi. Saya Bu, Ya, kalau silakan. menurut saya fisika itu ilmu yang mempelajari tentang gerak atau gravitasi. Ilmu yang mempelajari tentang gerak atau gravitasi. Oke, ada pendapat lain. Pendapat yang lain silakan. Apa fisika? Nabila, Syarifah Bella, Ocha, Meiko, Illuminata, dan teman Agatha, Fitri, Windy. Bu, Siapa nih? mau menjawab Bu. Silakan sebutkan namanya. Nama saya Christina Nelly. Ya. Itu adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Oke, berarti di situ ada kata kunci mempelajari materi, gerak, dan perilakunya ya. Materi, gerak, perilakunya dalam ruang lingkup waktu, ruang dan waktu. Jadi di situ kita akan mempelajari materi, terus materi itu seperti partikel, benda itu termasuk dalam materi, terus geraknya bagaimana, karena setiap benda pasti bergerak gitu kan, dan bagaimana perilakunya atau bagaimana sifatnya, karakteristiknya. Tentunya kita pelajari hal tersebut dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, itu adalah fisika. Apa bedanya fisika sama biologi? Nah, kalau biologi belajar apa? Ntar loh, rapat ini. Kalau bedanya fisika sama biologi apa? Kalau fisika tuh Bu mempelajari tentang satuan, besaran dan lain-lain. Kalau biologi itu lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Ya Bu. Ya, Asmi. Bu, Fitri Bu. Menurut saya biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, sedangkan fisika memahami bagaimana alam semesta bekerja, Bu. Oke. Jadi kalau biologi makhluk hidup, kalau fisika alam semesta bekerja. Fitri. Kalau biologi itu Bu, kita mempelajari tentang kehidupan organisme, struktur, fungsi, pokoknya itulah Bu, organ tubuh manusia lah kan. Kalau fisika kita mempelajari gejala ruang lingkup hidup dan waktu. Contohnya kan kalau kita tuh kan banyak yang kayak hitungan gitu loh Bu. Iya benar. Jadi bedanya yang paling mendasar itu adalah kalau biologi belajar makhluk hidup, kalau fisika belajar materi tadi kan. Nah, partikel, benda, terus bagaimana geraknya, bagaimana perilakunya. Jadi mungkin ya, tapi ini jangan dijadikan sebagai definisi ya. Kalau biologi mempelajari benda hidup, kalau fisika mempelajari benda mati, gitu ya. Tapi ini jangan didefinisikan tuh. Nah, kalau biologi kan kita mempelajari manusia itu gimana, hewan gimana, tumbuhan gimana, gitu kan. Nah, kalau fisika nanti kita belajar bagaimana materi. Jadi di situ nanti ada zat padat, zat cair, zat gas, terus bagaimana geraknya, terus bagaimana sifatnya, karakteristiknya. Nah, itu adalah fisika. Dan terutama kalau fisika ini mempelajari tentang gejala alam, gitu ya. Nah, itulah kurang lebih
Sekarang kita lihat di sini. Nah, fisika itu, ini masih pendahuluannya ya. Nah, merupakan salah satu cabang sains yang paling dasar, itu dia mempelajari perilaku dan struktur bumi. Nah, di sini ada beberapa bidang ilmu ya, pembagian dari fisika sendiri. Jadi ada 3 bagian besar. Ada fisika klasik, kemudian relativistik sama kuantum. Nah, untuk klasik sendiri maka nanti ada ilmu fisika tentang klasikal mekanik atau mekanika klasik. Terus ada elektromagnetik sama termodinamik dan statistik mekanik, itu di klasiknya. Nah, sedangkan di relativistik sendiri itu nanti kita mempelajari tentang fisika modern gitu ya. Nah, terus kalau di kuantum ini lebih tinggi daripada klasikal. Nah, kuantum itu di kuantum nanti ada, kalau di fisikanya ada kuantum mekanik, kuantum statistik, kuantum elektrodinamik, sama teori medan kuantum. Jadi artinya kalau kita lihat di klasik ini itu mempelajari fisika yang sifatnya makroskopik, masih benda-benda yang besar. Kalau di kuantum ini mempelajari fisika mikroskopik gitu, mempelajari bagaimana karakteristik perilaku partikel-partikel yang sifatnya mikro, yang ukurannya mikro. Sedangkan kalau relativistik sendiri itu ke arah fisika modernnya. Gitu. Kayak misalkan, kenapa ada teori relativitas Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Nah, di situ ada kecepatan cahaya, itu masuknya di teori tentang fisika modern. Ya. Selanjutnya, nah, di sini karena fisika merupakan salah satu dasar dari sains, maka ketika mempelajari fisika kita harus melihat juga bagaimana sifat sains juga ada di dalam fisika. Nah, jadi ciri utama itu yang pertama adalah ada yang namanya pengamatan atau observasi. Nah, semua yang ada di fisika itu diawali dengan kegiatan observasi. Nah, selanjutnya setelah ada kegiatan observasi, nah, observasi yang dilakukan ini tidak hanya sekedar pengamatan gitu ya. Nah, dilengkapi juga dengan eksperimen dan pengukuran. Nah, hasil dari ini maka akan muncul teori-teori gitu. Nah, di mana kegiatan ini juga akan di dalamnya ada scientific process atau proses ilmiah. Nah, selanjutnya agar nanti teori-teori ini terbukti, maka di sains ada yang namanya pengujian. Nah, jadi sifat atau ciri khusus dari sains adalah yang terakhir ini, pengujian. Dia yang membedakannya dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, karena pada dasarnya karya-karya sastra, kreativitas itu juga dapat dilakukan dengan cara observasi sebenarnya. Nah, tapi kelebihan dari sains adalah ada namanya sebuah aktivitas pengujian. Nah, sehingga dengan adanya pengujian ini, maka hal tersebut akan membuktikan prediksi-prediksi yang diusung oleh gagasan awal atau yang disebut dengan hipotesis. Nah, gitu ya. Itu adalah sifat sains atau karakteristik dari bagaimana ilmu fisika bisa berkembang. Jadi ada 3 tahapan penting, ada observasi, terus ada eksperimen dan pengukuran, serta yang terakhir adalah pengujian. Nah, selanjutnya ini masih teori sedikit. Dalam fisika itu juga dikenal dengan ada yang namanya model, teori, serta hukum dan prinsip. Nah, ini teori aja lah ya. Apa beda dari ketiga konsep ini? Yang pertama model. Model itu adalah, jadi kalau seorang ilmuwan ingin memahami serangkaian fenomena tertentu, maka mereka sering menggunakan sebuah model. Nah, model ini kalau kita lihat dari sudut pandang ilmiah itu merupakan semacam analogi atau bayangan mengenai fenomena yang bersangkutan, dipandang dari hal yang sudah akrab dengan kita. Nah, contohnya di sini adalah ada yang namanya model gelombang cahaya.
Nah, sedangkan kita sendiri kan tidak bisa melihat bagaimana gelombang cahaya. Nah, maka kita dapat memodelkan gelombang cahaya itu mirip dengan gelombang air. Nah, terus di sini akan tetapi ada gunanya membayangkan seakan-akan cahaya terbuat dari gelombang-gelombang. Nah, karena eksperimen menunjukkan bahwa cahaya dalam banyak hal berperilaku seperti gelombang air. Jadi contohnya seperti itu. Mengapa harus ada model? Supaya lebih mudah dalam mengamati atau mengobservasi sebuah fenomena gitu ya. Nah, ini model. Terus di tingkat yang lebih tinggi ada yang namanya teori. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya-tanya nih, apa sih bedanya teori sama model? Gitu kan? Nah, kadang-kadang istilah tersebut bisa suka dipertukarkan di sini katanya. Nah, namun sebenarnya model relatif lebih sederhana dan akan memberikan kesamaan secara struktural dengan fenomena yang sedang dipelajari. Sementara kalau teori itu lebih luas, kemudian lebih rinci, dan dapat memberikan prediksi yang dapat diuji secara kuantitatif, seringkali dengan ketetapan yang tinggi. Jadi kalau teori itu dia lebih sudah diuji secara kuantitatif. Nah, kadang-kadang sebuah model dikembangkan dan dimodifikasi dan berhubungan lebih dekat dengan sebuah eksperimen yang mencakup fenomena yang lebih luas, sehingga disebut dengan teori. Jadi kalau teori ini adalah, bisa kita simpulkan teori adalah model yang sudah dieksperimenkan. Nah, contohnya adalah teori atom. Nah, terus teori gelombang cahaya, gitu kan? Nah, kalau di sini mungkin ya kalau SMA-nya IPA, kalian pernah dengar teori model atom Bohr. Nah, tapi juga ada teori atom, gitu ya. Nah, jadi itulah beda model sama teori. Nah, terus setelah model dan teori ada juga yang namanya hukum dan prinsip. Nah, di sini dituliskan bahwa para ilmuwan memberi istilah hukum itu untuk pernyataan-pernyataan tertentu yang singkat tetapi bersifat umum mengenai suatu perilaku alam. Misalnya, energi itu kekal. Gitu. Nah, kadang-kadang pernyataan tersebut berbentuk suatu hubungan atau persamaan antara suatu besaran-besaran. Misalnya ada hukum Newton kedua, itu F sama dengan A. Nah, ini artinya apa? Bahwa itu sudah merupakan hukum alam. Gaya yang diberikan pada suatu benda itu akan sebanding dengan percepatan benda tersebut. Nah, bagaimanapun sebuah benda yang diberikan gaya lebih besar, maka akan menghasilkan percepatan yang besar pula. Maka itu merupakan sebuah hukum. Nah, terus suatu hukum itu kalau mau suatu pernyataan kalau mau dijadikan hukum maka harus dinilai dan berlaku secara eksperimental pada ruang lingkup yang luas dari fenomena yang diteliti. Terus suatu hukum akan menghasilkan penggabungan dari beberapa penelitian. Selanjutnya untuk pernyataan yang kurang umum itu lebih bisa menggunakan istilah prinsip. Misalnya prinsip Archimedes, gitu. Di mana harus ditarik garis batas antara hukum dan prinsip yang tentu saja tidak jelas dan tidak selalu ada konsistensi yang lengkap. Nah, jadi kadang-kadang ada hukum Archimedes, ada prinsip Archimedes gitu. Jadi kadang-kadang di fisika itu ada yang disebut prinsip, ada yang disebut hukum. Hukum kekekalan momentum misalnya, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tapi kalau Archimedes misalkan prinsip Archimedes. Nah, gitu. Nah, jadi itu perbedaan hukum dan prinsip ini agak-agak mirip sih memang hukum dan prinsip gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti biasanya kalau kalian mempelajari fisika lebih mendalam maka akan muncullah istilah-istilah ini gitu. Oke. Itu sekilas tentang fisika itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mana? Ke materi yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kan Ibu memberi kalian materi tentang besaran dan satuan. Benar? Benar, Bu. Dan kalian sudah mengerjakan tugas ya, yaitu kesimpulan dari 2 materi yang
diberikan. Berarti kalian sudah tahu apa sebenarnya definisi atau apa itu besaran dan satuan itu ya. Sekarang Ibu mau tes nih. Iya. Yang ini. Nah, besaran dan satuan. Oke. Terah. Nah, ini ya. Secara umum, ini definisi dari sebuah besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, terus dinyatakan dengan angka dan satuan. Bener enggak? Ya enggak? Ya, gitu kan. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan, maka itu disebut besaran dalam fisika tentunya. Nah, sekarang coba. Kalau misalnya manis, rasa manis, itu besaran atau tidak? Atau bukan? Tidak, bukan Bu. Bukan ya, kenapa? Karena rasa manis itu hanya sebuah rasa. Sekarang rasa manis itu bisa diukur nggak? Bisa. Tidak. Tidak. Bu. Masa Allah nggak bisa? Tidak. Yakin? Bisa, Bu, bisa. Pakai apa ngukurnya? Rasa. Pakai Bisa Bu. Tidak bisa diukur. Nggak bisa diukur ya? Masa sih? Masa nggak bisa ya? Tidak. Kalau rasa benci. Tidak bisa Bu. Rasa sayang misalnya. bisa. Gitu ya. Bercanda ya. Jadi dalam fisika besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan satuan gitu. Nah, terus selanjutnya nih, ini pertanyaan berikutnya ya. Kalau kita bicara besaran, maka itu akan tanya, ada berapa jenis besaran gitu kan? Nah, menurut kalian ada berapa jenis? Ada 2 Bu. Ada 2, yaitu besaran apa saja? Pokok dan turunan. Pokok dan turunan. Sekarang besaran pokok itu apa? Besaran yang apa ya kemarin ya gitu. Besaran saya, Bu. Besaran yang memiliki satuan yang telah diterapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain, Bu. Ya, jadi intinya ya, besaran pokok itu besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi dia yang menjadi pokoknya yang nilainya gitu. Ada berapa jenis besaran pokok? 9, Bu. Ada. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Yang 2-nya tuh tambahan, Bu, sudut bidang datar sama sudut ruang. Ya, betul sekali. Ya juga nih. Ya, itu benar sekali. Nih. Nah, yang 2-nya enggak Ibu tulisin ya. Panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya sama jumlah zat dan lengkap dengan satuan dan tingkatan dari satuannya sama dimensinya. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Oh, nanya boleh, silakan. Yang besaran pokok yang sebenarnya ada 7, Bu. Iya, terus? 2-nya tuh udah termasuk besaran pokok juga, Bu, yang sudut bidang datar sama sudut ruang tuh. Ya, 2 itu termasuk besaran pokok, tapi dia tidak punya dimensi. Gitu. Oke, Bu. Dah. Nah, tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan. Besaran turunan adalah Besaran yang satuannya diturunkan besaran pokok. ya besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya Luas. Massa jenis, percepatan, Oke, gaya, stop. daya, dan tekanan, Bu. Oke, massa jenis ya. Massa jenis termasuk besaran turunan. Sekarang Ibu tanya, massa jenis diturunkan dari besaran pokok apa saja? Massa apa ya? Satuan kilogram, Bu. Itu satuan. Nah, kan tadi definisinya adalah besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, berarti
melihat definisi tersebut, maka kita harus tahu nih, kalau massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok apa saja, gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, sekarang nah tadi ada yang menyebutkan contoh bahwa massa jenis itu termasuk besaran turunan, maka massa jenis sesungguhnya itu diturunkan dari besaran apa saja? Dari massa sama volume, Bu. Massa sama volume. Oke, ada dua besaran di situ, massa sama volume. Sekarang Ibu tanya, volume apakah sudah besaran pokok? Volume besaran apa? Besaran pokok apa besaran turunan? Turunan, Bu. Kan, Bu. Turunan. Nah, berarti jawabannya bukan massa sama volume. Apa jawabannya? Massa dan Luas, Bu. Luas besaran pokok apa turunan? turunan, Bu. Turunan. Jadi, apakah jawabannya massa dan luas? Masa dan panjang. Massa dan Panjang. panjang. Siapa tuh yang jawab tuh? Saya, Bu. Saya tuh siapa? Saya Wafilullah, Bu. Oh, Wafi ya, Wafi. Nah, benar sekali Wafi. Wafi menjawab bahwa apa tadi massa jenis merupakan turunan dari besaran massa dan panjang. Dari mana Wafi memperolehnya? Nah, jadi caranya seperti ini. Massa jenis itu kan simbolnya rho gitu ya. Nampak ya? Nah, ini simbol massa jenis. Massa jenis merupakan massa suatu benda yang terkandung dalam suatu volume tertentu. Nah, jadi rho sama dengan M dibagi V, di mana V di sini adalah volume. Volume itu biasanya disimbolkan dengan V besar gitu. Nah, sekarang kita lihat massa ini sudah besaran pokok belum? Sudah, ya kan? Sudah. Sedangkan kalau volume itu masih besaran turunan. Nah, maka kita harus uraikan lagi nih. Besaran turunan dari massa jenis, nah itu diturunkan dari besaran pokok yaitu massa. Volume berarti apa? Misalkan apa nih rumus volume? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, misalkan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di mana? Misalkan, nah ini kan ada panjang, lebar, tinggi. Panjang oke, sudah termasuk besaran pokok. Lebar besaran pokok enggak? Halo? Iya, Bu. Kenapa lebar disebut besaran pokok? Kalau lihat di tabel ada enggak? Tidak. Nah, kenapa lebar kalian sebut besaran pokok? Karena memiliki angka, Bu, dapat diukur. Oke, yang lain? Karena lebar ini punya dimensi yang sama dengan panjang. Begitu juga dengan tinggi. Maka walaupun namanya lebar dan namanya tinggi, tetapi ini termasuk besaran pokok yaitu panjang. Nah, maka ini ketiganya sudah merupakan besaran pokok dan massa juga. Sehingga rho atau massa jenis itu diturunkan dari apa nih? Besaran pokok yaitu massa dan 3 buah besaran panjang. Karena ada 3 kan? Nah, itu dia jadinya. Nah, itu ya kurang lebih. Jadi begitu juga untuk besaran turunan yang lain. Jadi kalian tahu nih, kenapa ini disebut besaran turunan? Oh, karena dia itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalian juga harus bisa menganalisis besaran pokok apa saja yang merupakan turunan dari besaran turunan tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya setelah ada besaran, terus selanjutnya ada dimensi. Jadi dimensi ini berfungsi ya, terutama untuk menentukan bahwa ada 2 besaran itu yang sifatnya memiliki dimensi yang sama sehingga bisa dijumlahkan secara aljabar. Tuh. Nah. Nah ini
Nah, ini yang tadi 7 besaran pokok. Nah, yang ini yang di atas itu yang berdimensi, yang di bawah yang tak berdimensi. Kalian tidak perlu hafalkan sih, kalian lihat aja di catatan boleh. Nah, ini dimensi. Ya, ada 2. Dimensi itu lagi ngajar. Bentar. Bentar ya. Halo guys. Batavia. Mana yang gabung tuh? Ocha, Iya. Nabil, Iya. Agatha, Bella. Iya. Halo. Anyong. Monyong. Kamsahamnida. Halo guys, salam kenal ya. Berisik banget kau. Idi. Sidi. Kalau orang ini Iyalah. mana si Sidi nih? Diam. Agatha. Anaknya pakai daster. Kok tahu? Belum mandi. Anaknya belum mandi kali itu. Udah, gue udah mandi enak aja lu. Dodol. Bella sama Wafi ngapa nggak satu kamera, Vi? Satu rumah, Bah. Sok cantik, tak mau satu muka tuh. Takut diceng-cengin, padahal satu kali tahu. Yang satu rumah satu kamera lah, biar nggak rugi-rugi. Oh. Curiga nak boleh dekat. Iya, sekamar. Cie sama serumah. Serumah deng. Cie yang serumah. Cie yang pakai daster. Udah berumah tangga dah. Cie yang pakai daster. Bella nggak bagi-bagi Fitri sih. Kau nih Bel. Orang tuh, gitu pula ya. Bini kedua nyari nafkah buat yang pertama sama laki. Ada sama Fitri. Dia enggak mau katanya. Nggak ada lagi. Bella tak bagi kali jatahnya. Jatah Fitri Bella ambil. Emang Fitri langsung rebutnya aku. Maju lah terus. Direkam tuh teman-teman, jangan terlalu ribut. Diam woi. Iya. Yang punya diam. Yang enggak punya tuh ngomong. Diam woi. Niko. Diam woi. Niko. Diam naik. Kalau ada diam bukan kempes kok. Kok jadi galak sama aku, Miko? Berani kau sama aku. Aku smackdown pingsan kau. Ya, tenang tuh ditendang tuh planting dari Manjana gimana tanggal Balik langsung kampung. Kita nggak perlu kita itu nyewa taksi, nggak perlu kau bawa motor capek-capek, tinggal tendang aja sampai rumah. Aku tuh tak cantik, cuma kawan dukun.
Oh iya. Jangan. Woi, Hati-hati Mama Mary dukun kok. woi, aku bilang sama kita ya, jangan ngomong macam-macam ke Mary. Habis gitu. Sidi. Aku tak berani ya ngomong. Sidi. Budak nih, astaga. Diam. Oh, diam, direkam. Sarang. So imut naik. Woi guys, kalian dengar enggak suara kami, bah? Dengar bah Kak Nelly. Sip. Woi, jangan senyum-senyum lah depan kamera. Woi, baca, Nana, baca. Diam. English. TikTok terus, Sam. Asik, Beb. Mantap. Lanjut. Tarik, sis. Semongko. Tinggalan semongkonya. Mongko. Ih. Bella, jangan tiktokan sendiri, Bella. Ajaklah kawan kau tuh. Foni, ngapa tidur? Capek, guys. Nelly sampai makan. Minum. Seksi Nelly ko. Nah, Sarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini guna dimensi ya. Yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Jadi dimensi itu bisa juga kita gunakan kalau mau mencari satuan dari suatu besaran turunan. Terus untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan, itu juga bisa kita gunakan dimensi. Selanjutnya,
Nah, ini cuma ini ya, kalau mau bagaimana kita menentukan dimensi, maka kita harus menyamakan dimensi suatu persamaan di ruas kanan dan ruas kiri. Kalau dua persamaan itu memiliki dimensi yang sama, maka itu dikatakan dua buah persamaan itu dinyatakan sebagai suatu persamaan yang benar atau memiliki dimensi yang sama. Jadi artinya bisa kita jumlahkan secara aljabar. Gitu. Contoh, ini contoh apa nih? Oh, ini contoh dari besaran turunan ya. Nah, next saja lah ya. Jadi besaran turunan itu ada kecepatan, luas, ada gaya, energi, daya, frekuensi, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Ini cara menentukan bagaimana dimensi. Nah, contohnya kalau di sini ada luas, ini besaran turunan maksudnya. Luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang dan lebar itu merupakan dua besaran pokok, yaitu panjang ya, sehingga punya dimensi L. L kali L maka L kuadrat. Gitu. Nah, begitu juga dengan volume. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga dimensinya masing-masing itu L kali L kali L, sehingga ini adalah L pangkat 3. Nah, ini massa jenis. Tadi massa jenis adalah massa per volume. Nah, sehingga dimensinya massa itu M, volume itu udah dicari di sini kan, volume adalah L. Nah, per L pangkat 3 naik ke atas jadi pangkatnya negatif dan seterusnya sampai impuls dan kecil ya suaranya. momentum. Suara Ibu kecil ya? Halo? Dah? Halo. Dengar jelas, Bu? Oke. Dengar, Bu. Bu, sambil minum, sambil makan boleh kan, Bu? Ya, boleh. Tapi syaratnya nanti kalau ketemu di kampus harus bagi-bagi. Ya. Saya setuju. Betul. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini teori-teori lah ya. Oke. Nah, terus dalam fisika juga dikenal dengan faktor pengali. Mungkin kalian pernah dengar nih piko, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, tera ya. Nah, ini adalah faktor pengalinya nih. Jadi kalau tera itu ternyata 10 pangkat 12. Jadi kalau kita sebut dalam juta berapa jadinya nih? Banyak sekali ya. Ada nolnya ada 12 gitu. Nah, mengapa Pak diperlukan faktor pengali ini supaya nanti kalau kita nulis tuh nolnya tuh enggak sampai habis halaman buku. Bayangkan kalau 10 pangkat 12 berarti berapa tuh? Nolnya ada 12. Nah, jadi kalian terlalu banyak nulis nol, maka boleh disingkat dengan tera. Atau bisa juga giga, mega, kilo, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh soal bagaimana menentukan sebuah dimensi. Waalaikumsalam. Dimensi. Bentar Ibu, cas laptop dulu. Makan cemilan. Udah makan cemilan tadi. Nanti dia masih kenyang. Udah selesai ke di atas? Oke. Makan. Ya, Kak. Makasih. Lebih, Kak. Lah makan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Belum. Salah. Nah, ini ya. Tentukan dimensi dan satuannya dalam EFI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama, gaya. Nah, bagaimana cara menentukan dimensi dan satuannya? Nah, sekarang kita lihat nih. Gaya, gitu ya. Gaya merupakan perkalian dari massa dan percepatan. Nah, massa punya dimensi apa? Kita lihat di atas ya, ingat ya, massa. Ini kan ingin membuktikan saja. Massa, mana massa? Ingat ya, massa. Ternyata massa punya dimensi. Massa dimensinya apa di sini? Meter. Lihat dulu nih. Dimensi massa apa? M.
M ya. Nah, bukan meter, M. Oh. Oh. Massa dimensinya M. Terus percepatan. Nah, ini kan LT. Apakah benar dimensi percepatan itu LT pangkat min 2? Kan tabelnya udah ada kayaknya di sini. Nih, percepatan itu ternyata merupakan perbandingan antara kecepatan dan waktu. Ini udah diselesaikan ya. Sehingga dimensinya adalah LT pangkat min 2. Sekarang kita lihat di sini. Ini. Nah, M berarti massa M kali LT pangkat min 2. Sehingga kita kalikan nih M kali LT pangkat min 2 hasilnya adalah MLT pangkat min 2. Nah, sehingga satuannya, nah sekarang tinggal kita ganti. M punya satuan kilogram, L satuannya M, T pangkat min 2, satuannya S atau second pangkat min 2. Sehingga satuan dari gaya adalah kilogram meter sekon pangkat min 2. Itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang coba ya, ini Ibu hapus dulu lah nih, supaya kita lebih. Ini Ibu hapus ya. Nah, ini hapus, ya kehapus semua kayak ini. Siapa nih? Kak ini kah? Kak Rini kah? Anda tengok lo, udah sembuh. Masih ya. Ini juga Ibu hapus. Terus ini apa ya, dihapus dari mana nih? Ini hapus, ini juga hapus. Oke, sekarang kita coba bersama-sama ya. Kita mau tahu dimensi dan satuan dari tekanan. Berat jenis saja dulu. Nih B kan, ini A, ini B. Dimensi dari berat jenis. Nah, berat jenis itu merupakan berat dibagi volume ya. Ini persamaannya. Kalau massa jenis kan M per V atau massa per volume. Kalau berat jenis berat per volume. Di mana berat itu sendiri merupakan besaran gaya atau berat itu termasuk gaya, maka di sini diganti. Berat per volume jadi sama dengan gaya per volume gitu. Sekarang kita mau tahu nih berapa dimensi dari gaya. Kita lihat dulu tabel di atas apakah sudah ada gaya. Nah, sudah ada di nomor 6. Gaya dimensinya itu MLT pangkat min 2. Ingat ya, MLT pangkat min 2. Sekarang kita tulis di sini. Gaya. Tadi apa? M LT pangkat 2. Pangkat min 2. Bentar. M L T pangkat min 2. Volume apa? Volume. Sekarang kita lihat. Volume dimensinya adalah Pangkat 3. L ya, L pangkat 3. L pangkat 3. Nah, sehingga kita sederhanakan nih. Nah, gimana nih? Kita jadikan satu baris gitu. Berarti M-nya tetap ya. Karena M cuma ada di atas. M. Nah, sekarang L-nya di atas ada, di bawah ada. Nah, caranya kalau ada pangkat di bawah, kalau ke atas pangkatnya jadi gimana? Masih ingat enggak? Negatif. Jadi negatif. Nah, gitu ya. Berarti mau langsung atau ditulis nih? Nih kalau ditulis ya. Kalau dinaikkan kan berarti ML ya. ML. L-nya yang pangkat 3 kita naikkan ya. Dikali jadi kan L pangkat 3. Pangkat min 3 jadinya ya. Ini ada. Oke, terus T pangkat min 2. Nah, terus kita sederhanakan. M-nya tetap. Nah,
L pangkat 1 dikali L pangkat min 3 berapa? Jadi L pangkat berapa? Min 3. Min 1 kurang 3 berapa? Min 2. Ya, betul. L pangkat min 2. Min 2. Nggak pakai min lah. Pakai min enggak nih? Bu. Positif 2. Nah, gini jadinya. Tunggu lah, Babi. Jadi, dimensi dari berajin adalah ML pangkat min 2, T pangkat min 2. Terus, kalau kita tentukan satuannya jadi berapa nih? Satuannya jadi apa nih? Nah, kalau dimensinya M, satuannya adalah Kilogram. kilogram. Oke. L, Meter. meter pangkat apa? Min 2. Terus T? T itu S ya, waktu ya, sekon ya. Nah, pangkat min 2. Nah, jadi satuan dari berat jenis adalah kilogram, meter, pangkat min 2, sekon, pangkat min 2. Jadi kayak gitu. Oke, paham? Paham. Oke, satu lagi ya. Nih, satu lagi. Contoh. Gaya, dimensinya. Gaya, kita lihat di sini. Ada enggak? Pangkat 2. Ada, tadi kan udah ya. Nah, ini kan sama nih. MLT pangkat 2. MLT pangkat min 2. Luas? Luas L pangkat 3. L pangkat 2. Betul. Terus sederhanakan langsung. Coba. Jadi apa nih? L di atas pangkat 1, L di bawah pangkat 2. Jadi L pangkat berapa? L min pangkat 3. L pangkat min 2. Coba lo. M Di atas 1, di bawah 2. 2. L pangkat min 3. L pangkat 1. L pangkat min 2. min 2. Nah, coba Ibu terus lagi nih. ML, T-nya kan pangkat 2 ya, di bawah dinaikkan jadi L pangkat min 2. Gitu dia. Jadi kalau positif dinaikkan ke atas jadi negatif. Terus ini dikali T pangkat min 2. Nah, kalau disederhanakan ini M, terus L pangkat 1. Jadi kalau enggak ada pangkatnya dianggap pangkat 1 gitu ya. L pangkat 1 kali L pangkat min 2 berapa? Min 2. L pangkat min 2. Kurang 2. Min 1. L pangkat min 1. Min 1. Terus di sini T pangkat min 2. Min 2. Nah, jadi dimensi dari tekanan adalah ML terus min 1 T pangkat min 2. Nah, terus satuannya jadi apa nih? Kilogram. Oh, dia pindah-pindah sih. Kilogram. Sebentar. Kilogram. Satuannya jadi kilogram. L apa? Meter. Pangkat min 1. Sekon pangkat min 2. Nah, jadi satuan dari tekanan adalah kilogram, meter, min 1, sekon pangkat min 2. Nah, gitu ya. Ya, sampai sini paham? Bu. Paham, Bu. Oke, nah sisanya nanti kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Terus yang terakhir, nah, satu lagi nih. Nah, ini adalah kita ingin melihat bahwa besaran-besaran berikut itu adalah identik atau tidak. Nah, jadi caranya adalah kita cari berapa dimensi, misalkan yang A ini, A ada energi potensial dan energi kinetik. Nah, jadi maksudnya apakah energi potensial dan energi kinetik itu identik atau punya dimensi yang sama gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah dua besaran dikatakan identik atau sama kalau misalkan punya besaran punya dimensi yang sama.
Sehingga kita harus mencari dimensi dari masing-masing besaran. Nah, yang pertama di sini kita cari dimensi dari energi potensial. Jadi, energi potensial itu simbolnya EP, terus ini rumusnya atau persamaannya adalah M kali G kali H. Massa kali gravitasi kali tinggi. Nah, M itu massa, gravitasi itu termasuk percepatan, gitu ya. Sehingga dimensinya LT pangkat min 2, terus T sendiri itu adalah L. Sehingga kalau kita sederhanakan dimensinya itu menjadi ML. Karena ini ada L-nya ada 2 ya, L di sini dari sini, maka ini jadi L pangkat min 2. Terus dikali T pangkat min 2. Jadi dimensi dari energi potensial adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, terus energi kinetik. Nah, energi kinetik itu rumusnya setengah MV kuadrat. Nah, di sini perlu kalian ketahui juga ketika ada konstanta gitu ya, setengah MV pangkat 2, untuk mencari dimensi maka konstantanya itu tidak perlu kita ikutkan. Jadi kita cukup mencari dimensi dari ini MV pangkat 2. Nah, jadi di sini energi kinetik MV pangkat 2, M itu massa, V itu kecepatan. Dimensi massa itu M, kecepatan dimensinya LT pangkat min 1, terus dipangkatkan lagi 2. Sehingga dimensi dari energi kinetik adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata dimensi dari energi potensial itu sama dengan dimensi dari energi kinetik. Nah, artinya apa? Artinya EP dan EK punya dimensi yang sama karena keduanya identik. Dan EP dan EK juga bisa dijumlahkan secara aljabar. Nah, nanti di sini akan digunakan untuk menghitung hukum kekekalan energi mekanis. Oke. Nah, demikianlah pembahasan tentang besaran satuan dan dimensi. Oke, sampai sini sudah paham atau sudah lelah? Sudah lelah kayaknya ya. Nah, jadi yang bisa kita pelajari dari hari ini adalah yang pertama kita mencoba memahami bagaimana sifat dari fisika, terus karakter fisika, terus gitu ya. Fisika merupakan salah satu sains, punya sifat sains gitu. Harus diobservasi, terus harus dieksperimentasi, terus harus diuji agar bisa menjadi teori-teori yang valid. Kemudian di fisika juga kita itu sebenarnya mempelajari ada yang namanya istilah model, terus ada teori, ada hukum, dan ada prinsip. Nah, setelah itu kita juga mempelajari tentang apa itu besaran dalam fisika, ada besaran turunan, ada besaran pokok. Terus dilanjutkan juga dengan dimensi, serta kita juga sudah mempelajari bagaimana caranya menentukan dimensi dari suatu besaran. Sampai kita bisa menentukan satuan dari sebuah besaran turunan. Oke, sampai sini sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya masih tidak ngerti yang identik tuh, Bu. Yang energi potensial dan kinetik. Oh ya. Nah, mungkin yang membuat kalian bingung, identik itu artinya apa gitu ya. Nah, identik itu artinya sama. Ya, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, coba identik itu adalah identik itu sama persis. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Gitu kalau identik. Nah, kalau di fisika, suatu persamaan dikatakan identik jika persamaan tersebut, suatu besaran dikatakan identik jika besaran tersebut punya dimensi yang sama. Nah, sebagai contoh, tadi kita sudah menjabarkan ada dua besaran, gitu ya, di sini. Nah, kan ini dua besarannya beda nih, satunya energi potensial, satunya energi kinetik.
Nah, secara definitif juga beda. Kalau energi potensial adalah energi pada suatu benda dilihat dari ketinggian benda tersebut. Gitu. Kalau energi kinetik, energi yang dimiliki sebuah benda ketika benda tersebut bergerak, gitu ya. Secara definitif, kedua besaran ini, energi potensial dan energi kinetik itu berbeda. Nah, secara persamaan juga berbeda. Kalau EP itu persamaannya MGH, kalau EK setengah MV kuadrat. Nah, namun, ketika kita analisis dimensinya, maka ternyata dimensi dari energi potensial dan energi kinetik itu sama. Di mana dimensi dari energi potensial adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2, dan energi kinetik juga dimensinya ML pangkat 2 T min 2. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun kedua besaran ini berbeda secara definitif, gitu ya, namun kedua besaran ini memiliki sifat yang identik, artinya sama. Artinya, kalau kita ingin menjumlahkan energi potensial dan energi kinetik itu bisa, gitu. Contohnya, ketika benda kita jatuhkan dari ketinggian tertentu, maka sebuah benda akan memiliki dua energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Gitu. Sehingga nanti benda tersebut akan memiliki energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, alhamdulillah kalau bisa ya. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Belum nggak, Bu? Oh, belum ya? Benar nggak, Ibu? Windy sama Fitri mana nih? Belum absen. Ya, Bu. Belum, Bu. Nah, ngapa pula belum? Cepatlah absen. Nanti habis waktunya. Windy sama Fitri ya, Fitri Pratama segera absen. So, Bu. Tapi hadir. Ini siapa nih, Fitri atau Windy nih yang ngomong? Bu. Fitri. Oh, dua-duanya ada kok nih. Segera absen ya, Fitri sama Windy. Ya, Bu. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak laju ya. Baiklah. Kalau tidak, maka Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini.